Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ahmad Azam dari Prodi Teknologi Rekayasa Komputer dengan NIM 25254331146. Kali ini saya akan membuat video tentang diagram IRD tentang studi kasus penjualan tiket bioskop. Langsung saja kita ke videonya. Langkah awal untuk pembuatan IRD, kita akan menentukan diagram use case-nya dulu. Di sini karena kita dengan studi kasus penjualan tiket bioskop, di sini di diagram use case kita akan memerlukan aktor. Segmen ini kita akan namai dengan pelanggan. Pelanggan ini bisa melihat jadwal film pelanggan juga bisa memilih kursinya dan melakukan pembayaran yang terakhir. Jika sudah melakukan pembayaran, pelanggan akan menerima tiketnya. Itu kita sambungkan dulu. Ini untuk bagian si pelanggan. Yang kedua adalah administratornya, dan kita akan menentukan peran dari administrator, yaitu administrator bisa mengelola data film dan juga mengelola jadwal film, kemudian memvalidasi pembayaran. Untuk diagram use case kurang lebih seperti ini. Pokoknya pelanggan melihat jadwal film dan memilih kursi, melakukan pembayaran dan menerima tiket. Sedangkan untuk administrator itu akan mengelola data film dan mengelola jadwal dan memvalidasi pembayaran dari pelanggan. Kemudian kita akan membuat diagram dari activity dari studi kasus pembayaran tiket bioskop. Hal pertama yang kita harus lakukan adalah kita akan membuat dua tabel. Di sini ada pelanggan lagi. Di sini ada sistem. Maka awal untuk membuat activity diagram, kita akan memulainya dengan simbol ini. Untuk simbol memulai atau start. Kemudian pelanggan akan memilih film dan jam tayang, dan selanjutnya akan beralih ke sistem. Jika pelanggan memilih jam film dan jam tayang, maka akan minta kursi yang tersedia. Jika pelanggan ingin meminta kursi yang tersedia, maka sistem akan mengambil atau menampilkan tata letak kursi di bioskop. Jika sudah pelanggan akan
diperlihatkan tata letak kursinya, pelanggan akan memilih kursinya. Di sini ada dua kondisi, yes atau no. Jika pelanggan akan memilih kursi, apakah tempat duduk itu tersedia atau tidak? Jika tidak, sistem akan menampilkan kesalahan kursi tersedia, maka akan kembali ke ambil tata letak kursinya. Sedangkan untuk tempat duduk ini tersedia, jika iya, maka sistem akan melanjutkan untuk pelanggan memilih kursi. Untuk mengunci, sistem akan mengunci pilihan kursi dari si pelanggan. Dan langkah selanjutnya, jika sistem akan mengunci kursi yang dipilih oleh pelanggan, maka pelanggan akan memberikan detail kontaknya untuk ditindak lebih lanjut tentang kursi yang sudah dipesan. Selanjutnya, di sini sistem akan menghitung total biaya. Jika sistem sudah menghitung total biaya, maka pelanggan akan memilih metode pembayarannya. Jika pelanggan sudah menentukan metode pembayarannya, maka sistem akan inisiasi proses pembayaran. Di sini ada dua kondisi lagi, yaitu apakah pembayaran berhasil atau tidak. Jika pembayaran tidak berhasil, maka akan menampilkan kegagalan pembayaran. Dan akan membuka kunci kursi dari pesanan. Jika pembayaran berhasil, maka pesanan kursi akan menjadi pesanan permanen. Jika pesanan kursi sudah pas, maka di sini sistem akan buat kursi buat etiketnya. Jika sudah dibuat etiketnya, sistem akan mengkonfirmasi tiket melalui email pelanggan. Jika sistem sudah mengkonfirmasi mengkonfirmasi tiket ke email pelanggan, maka pelanggan akan melihat konfirmasi dari tiketnya. Dan transaksi pun akan selesai. Jadi untuk activity diagram
kurang lebih akan seperti ini. Dan kita akan lanjut ke diagram selanjutnya, yaitu diagram sequence. Untuk membuat diagram sequence, di sini kita akan memilih level line untuk setiap entity. Itu ada pelanggan, kemudian ada order interface, kemudian di sini ada kursi, dan di sini ada sistem pembayaran. Di sini kita akan membuat dulu activation bar untuk mengaktifkan step entity. Di sini pelanggan dengan order interface. Di sini ada yang namanya satu. Sini ada membuat inisiasi pesanan. Dan yang kedua ada memilih kursi. Habis itu yang ketiga, di sini akan pindah ke entity kursi. Di sini ada order interface ke relasi ke kursi, yaitu reservasi kursinya. Habis itu kemudian yang keempat ada request total biayanya. Itu selanjutnya relasi ke sistem pembayaran, akan menulis request dari total biayanya. Kemudian yang kelima, di sini ada ambil harga per kursinya. Itu yang keenam, sistem pembayaran akan memperlihatkan data harganya. Kemudian yang ketujuh, akan menghitung total. Itu yang ke-8, di sini akan menampilkan total biaya. Kemudian yang ke-9, di sini akan menampilkan total biayanya. Yang ke-10, di sini ada pengecualian else jika kursi tidak tersedia, maka tampilkan kesalahan. Yang 10. Untuk yang ke-11, sini yang ke-11 itu melakukan pembayaran. Yang ke-12, di sini ada akan memproses, maka yang ke-12 akan memproses pembayaran. Jika proses pembayarannya berhasil, maka akan menampilkan konfirmasi sukses untuk proses pembayaran. Itu yang ke-13, di sini ada untuk finalisasi status kursinya. Dan yang terakhir ada sistem akan menerbitkan tiket digital untuk pelanggan. Kurang lebih untuk diagram dari sequence kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya diagram yang terakhir untuk pembuatan IRD. Di sini ada diagram class
yaitu diagram IRD-nya. Hal pertama yang kita akan lakukan untuk membuat diagram yaitu memilih class name. Class name ini kita ubah untuk menjadi entity. Entity-nya adalah pelanggan. Pelanggan mempunyai atribut seperti ID pelanggan, tipe integer, itu nama, tipenya string, kemudian ada email, tipenya string. Kemudian ada relasi untuk setiap entity, yaitu sini relasinya akan ditaruh di bawah. Untuk relasinya ada masuk ke bioskop dan daftar untuk masuk ke bioskop. Untuk entity selanjutnya kita punya film. Film ini mempunyai ID film, tipe integer, kemudian ada judul, tipenya string, kemudian ada durasi, tipenya integer, kemudian ada genre, tipenya string, kemudian ada lagi batasan usia, tipenya string. Di sini ada ambil detail film dan pembaruan detail filmnya. Untuk entity film kurang lebih seperti ini, dan kita akan lanjut ke entity selanjutnya yaitu jadwal. Jadwal punya primary key yaitu ID jadwal bertipe integer, kemudian ada tanggal, tipenya date, kemudian ada jam mulai, tipenya time, kemudian ada harga, tiket, tipenya float. Jadwal akan ambil jadwal tersedia. Kemudian ada pembaruan jadwal. Dan untuk entitas
Yang keempat, kita mempunyai studio. Studio mempunyai ID studio untuk primary key-nya. Tipenya integer. Kemudian ada nama studio. Tipenya string. Kemudian ada kapasitas. Tipenya integer. Punya sistem. Cek ketersediaan dan bisa edit studionya. Untuk entity selanjutnya kita punya kursi. Sini untuk atribut kursi kita punya nomor kursi. Tipenya string. Sini ada tersedia. Tipenya boolean. Kursi akan punya, sini kursi mempunyai sistem pesan kursi. Kemudian ada set ketersediaan. Sudah, selanjutnya kita akan membuat entity lagi, yaitu entity tiketnya. Di sini ada ID tiket, tipenya integer, kemudian ada kode pemesanan, tipenya string. Habis itu yang kedua, status tiket, tipenya string. Sistem cetak tiket, kemudian ada pindai tiketnya. Kemudian yang terakhir kita punya entity transaksi. Transaksi punya atribut ID transaksi sebagai primary key-nya, tipenya integer. Kemudian ada tanggal pembayaran, tanggal transaksinya. Di sini tipenya date. Kemudian ada total biaya, tipenya float. Atribut selanjutnya ada status pembayaran, tipenya string. Selanjutnya punya sistem buat pesanan. Kemudian ada pembaruan status, dan kemudian ada cetak kwitansinya. Selanjutnya kita akan menentukan relasinya.
Untuk masing-masing relasinya kita di sini ada pelanggan ke transaksi. Satu pelanggan akan melakukan banyak transaksi, atau satu juga boleh, satu transaksi. Di sini melakukan. Kemudian untuk transaksi ke tiket, jika pelanggan melakukan transaksi akan mendapatkan tiket, maka di sini satu transaksi akan dapat satu tiket. Kemudian untuk relasi ke film ke jadwal, satu film akan memiliki satu jadwal. Kemudian di sini ada jadwal dan studio. Relasi jadwal ke studio, yaitu jadwal akan digunakan untuk studio. Kemudian ada studio mempunyai relasi kursi, yaitu studio berisi banyak kursi, dan kursi mempunyai relasi ke tiket, yaitu kursi mengacu ke tiket. Jadi jika pelanggan ingin melakukan transaksi, maka akan mendapatkan tiket. Kemudian satu film memiliki banyak jadwal, dan jadwalnya akan digunakan untuk studio, dan studio itu mempunyai banyak kursi ini mengacu ke tiket. Jadi untuk pembuatan IRD Entity Relationship Diagram dari studi kasus pembayaran tiket bioskop, mungkin cukup sampai sekian, dan kurang lebih seperti ini. Di sini ada use case diagram, di sini ada activity diagram, dan juga di sini ada sequence diagram, dan terakhir ada class diagram. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.